Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladialana dengan nomor 12.005. Kali ini saya dari Fasil 3 Akhwat akan meragakan pemeriksaan fisik untuk neurologis. Nah, pemeriksaan fisiknya yang pertama ada rangsang menial, saraf kranial, pemeriksaan fisik sensorik, motorik, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Mufida dan Aisyah Dinda dari Fasil 6 akan melakukan pemeriksaan rangsang menial. Pemeriksaan rangsang menial terdiri dari pemeriksaan kaku kuduk, Brudzinski 1, Brudzinski 2, Brudzinski 3, Brudzinski 4, dan Kerniksai. Pemeriksaan ini tidak membutuhkan alat khusus dan untuk sebaiknya pasien dibaringkan pada meja pemeriksaan. Pada saat akan melakukan pemeriksaan, pastikan pasien sudah berada di ruangan yang nyaman dan privat, serta pastikan bahwa info konsen dan penjelasan mengenai indikasi hingga ke cara pelaksanaan sudah dijelaskan. Lalu, pastikan semua aksesoris yang terlibat pada leher pasien. Pada pemeriksaan pertama, dilakukan pemeriksaan kaku kuduk dengan mengangkat kepala pasien, memfleksikan kepala pasien hingga ke arah dada. Kaku kuduk dinyatakan positif apabila pada saat diangkat terdapat tekanan hingga kepala pasien tidak bisa mencapai dada. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Untuk pemeriksaan Brudzinski 1, tata caranya sama seperti pada pemeriksaan kaku kuduk, yaitu tangan diletakkan di bawah kepala, kemudian akan kita fleksikan ke arah dada. Hasil akan dinyatakan positif apabila ketika kita menarik kepala pasien ke arah dada, maka kaki juga akan ikut fleksi. Selanjutnya, pemeriksaan Brudzinski 2 dilakukan dengan cara mengangkat kaki pasien. Pemeriksaan Brudzinski 2 dikatakan positif apabila pada saat mengangkat kaki pasien, maka kaki sebelahnya akan ikut terfleksi. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 3. Untuk pemeriksaan Brudzinski 3, kita akan menekan bagian pipi pasien dan kemudian pasien akan memfleksikan tangannya jika dinyatakan positif. Kita akan menekan bagian pipi dan jika positif, maka pasien akan memfleksikan tangannya. Selanjutnya, pemeriksaan Brudzinski 4 dilakukan dengan menekan sinusitis pubis pasien dengan bagian ulna. Pemeriksaan Brudzinski 4 dikatakan positif apabila pada saat ditekan sinusitis pubis pasien akan terjadi fleksi di kaki pasien. Selanjutnya pemeriksaan Kerniksai. Untuk pemeriksaan Kerniksai, kita akan membentuk kaki pasien, menarik kaki pasien ke arah 90 derajat dan kemudian akan kita luruskan ke arah 135 derajat. Dan apabila pasien mengalami nyeri, maka pemeriksaan dikatakan positif. derajat, kemudian kita luruskan ke 135 derajat. Jadi pemeriksaannya kita sediakan 190 derajat dan dinyatakan positif apabila ketika kita luruskan 135 derajat pasien akan merasakan sakit atau ada retensi dari pergerakannya.
Demikianlah pemeriksaan rangsangan nominal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kansa. Kalau boleh tahu nama Teteh siapa? Aku Tevia. Oke, Tevia. Jadi sekarang kita mau ada pemeriksaan tentang saraf kranial. Apakah Teteh bersedia? Ya, bersedia. Oke, Teh, terima kasih. Baik, Teh, jadi kita mau pemeriksaan pertama yaitu nerve olfactorius, yaitu mengenai penciuman. Sebelumnya Teteh sedang pilek atau enggak ya? Tidak. Tidak, oke. Sebelumnya saya coba periksa dulu ya, Teh. Ini, Teh. Oke, Teteh berarti aman ya. Selanjutnya Teteh boleh tutup mata karena kita bakal ada pemeriksaan untuk penciuman. Boleh ditutup sebelah hidungnya. Teteh tutup mata, terus tutup sebelah hidungnya. Boleh diidentifikasi ya, ini adalah bau apa? Kopi. Oke. Selanjutnya, Teh. ya, jangan buka mata dulu, bisa ditutup sebelah hidungnya. Oke. Teh. Oke. Kopi. Kopi. Oke, sudah bisa dibuka ya matanya. Oke, Teh. Baik, Teh, selanjutnya kita bakal lanjut ke pemeriksaan kedua yaitu optikus. Nah, optikus ini akan dibagi jadi 4. Yang pertama ketajaman penglihatan, buta warna, lapang pandang, dan juga refleks pupil. Kita langsung ke pemeriksaan pertama ya, Teh. Jadi ke ketajaman penglihatan. Baik, Teh, ini kita sudah berjarak 6 meter. Jadi saya akan langsung cek kira-kira ini angka berapa ya, Teh? Boleh ditutup sebelah matanya. Ini angka berapa? 1, Ini angka berapa? 5, Oke, boleh ditutup sebelahnya lagi. Ini angka berapa? 1, Ini angka berapa? 3. Oke, baik, Teh. Itu pemeriksaan yang ketajaman penglihatan sudah selesai. Selanjutnya untuk pemeriksaan dari buta warna, kita akan menggunakan buku Ishihara. Namun karena tidak ada alatnya, kita akan lanjut lagi ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu lapang pandang. Jadi Teteh bisa langsung tutup sebelah mata. Oke, nanti Teteh hanya lihat ke hidung saya aja dan kasih tahu apakah ini masih terlihat apa enggak ya jarinya. Ini masih terlihat? Masih? Ini gerak apa enggak? Gerak. Oke, bisa sebelahnya. Ini masih terlihat? Masih? Ini gerak nggak? Gerak. Ini gerak nggak? Enggak. Oke, udah selesai. Baiknya kita akan lanjut ke pemeriksaan yang keempat, yaitu refleks pupil. Mungkin saya akan masuk pemeriksaan. Oke. Iya, bagus. Mungkin Teteh boleh kayak gini. Oke, sama. Oke, sudah selesai ya, Teh, untuk pemeriksaan ini. Baik, Teh, selanjutnya kita akan langsung ke pemeriksaan nervus 3, 4, dan juga 6. Untuk nervus 3 sendiri itu terkait ginjal, yang keempat itu untuk hidung, dan yang keenam itu untuk lateral. Jadi Teteh boleh nanti ikutin jari saya, kepalanya jangan sampai gerak, saya coba tahan. Teteh coba ikutin dari jari saya ya. Oke. Oke, itu tadi untuk pemeriksaan nervus 3 dan juga 6. Sekarang untuk yang keempat yaitu ke arah hidung. Oke, Teh, pemeriksaannya sudah selesai ya, Teh. Terima kasih. Oke, Teh, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf ketujuh yaitu facial nerve. Nah, di sini bisa kita lihat pemeriksaannya untuk menentukan simetris dari wajah Teteh sendiri. Nah, yang pertama itu Teteh boleh tutup mata yang kencang ya, boleh yang keras. Nah, di sini kita bisa coba untuk tahan, kita tarik kanan dan kiri. Nah, kalau misalkan refleksnya itu baik, berarti bekerja masih dengan baik. Oke, selanjutnya Teteh boleh senyum ya. Nah, di sini kita bisa lihat asimetri atau simetri dari bagian nasolabialnya. Oke, selesai. Dan juga Teteh bisa diminta untuk coba kembungkan pipinya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sudut bibirnya apakah kanan dan kirinya juga simetris atau tidak.
Nah, boleh seperti biasa. Nah, dari pemeriksaan facial ini kita bisa lihat teteh seperti normal dan tidak mengalami kontralateral dan dalam kondisi simetris. Oke teh, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan vestibulococlear. Nah, di sini saya mempunyai garpu tala dan nanti teteh bisa bilang ya apakah mendengar suara ini atau tidak. Nah, yang pertama itu kita akan mengetes tes Weber dan juga tes Rine. Kita mulai dari tes Weber, di mana di tes Weber ini kita menempelkan tulang frontal kanan dan kiri dan mengetes apakah si teteh ini mendengar atau tidak. Oke. Apakah mendengar? Terdengar. Oke, baik. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes Rine yang dimana kita mengetes ketajaman pasien dalam mendengar. Apakah masih terdengar? Udah enggak? Baik. Apakah masih terdengar? Sudah tidak? Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan mengenai glossopharyngeal dan juga vagus yang dimana ini merupakan nerve ke-9 dan juga nerve ke-10. Nah, teteh kali ini diminta untuk minum. Boleh ya teh, minum. Nah, bisa dilihat berarti di sini pasien ini atau si teteh mengalami fungsi normal ya, yang dimana kalau misalkan abnormal itu kita bisa melihat palatum dan juga minumnya berarti ada tindakan tersedak gitu. Nah, dan jika pasien tersedak berarti itu tandanya ada jalan nafasnya itu terganggu dan juga air itu bisa masuk ke jalan nafasnya. Dan nah, di sini kita bisa lihat nih reaksinya. Kalau misalkan abnormal, kira-kira si pasien ini bisa mengeluarkan airnya itu melalui kanan atau kiri hidung. Nah, selanjutnya selain dengan meminum atau gerakan meminum, di sini juga kita mengetes apakah ada uvula di simetris atau tidak dan juga arus faring yang baik atau tidak. Boleh dibuka mulutnya teh? Nah, biasanya kita di sini menggunakan stick, tapi karena di sini kita sedang puasa, jadi kita menggantikan dengan pulpen, namun tidak dimasukkan. Boleh diujurkan lidahnya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa uvula si teteh ini masih dalam keadaan normal, yang dimana mengalami keadaan simetris atau di tengah-tengah. Nah, di posisi AA ini biasanya dengan stick itu kita bisa menggunakan stick itu dan menyentuh uvula. Nah, biasanya kalau normal atau gerakan refleks, otomatis sang pasien atau si teteh akan menggunakan refleks memuntah gitu ya. Oke teh, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu cranial nerve ke-11 yaitu accessory. Nah, di sini kita ingin melihat karena ini accessory berarti ada di bagian leher. Karena teteh ini menggunakan hijab, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi biasanya yang kita tes itu melalui dengan adanya sternocleidomastoid gitu. Nah, pemeriksaannya ini bisa dari sebelah kanan, teteh bisa lihat sebelah kanan. Nah, biasanya di sini ada contract muscle dan juga sebelah kiri buat. Nah, contract muscle dan pemeriksaan lainnya bisa berupa di tahan gitu ya. Jadi si pemeriksaannya akan melaksanakan tahan yang kuat dan tetehnya ini coba mau ngadep ke sini. Nah, biasanya terlihat sternocleidomastoidnya itu contract dan sangat jelas, tapi karena beliau menggunakan kerudung jadi tidak bisa. Nah, selain dengan adanya sternocleidomastoid, kita juga bisa tes dari teteh coba angkat bahunya. Nah, biasanya terlihat ada ototnya juga berkontrak, tapi di sini karena menggunakan kerudung jadi tidak bisa terlihat. Teh, kita di sini udah dalam pemeriksaan terakhir yaitu cranial nomor 12 yang dimana hypoglossal. Nah, teteh boleh meluncurkan lidahnya. Nah, di sini bisa dilihat kanan dan kirinya adakah simetris atau asimetris. Terus teteh boleh mingkem terus lidahnya di ke kananin gitu. Seperti ini. Nah, boleh.
Nah, bisa dilihat reaksinya. Nah, coba saya izin untuk memegang pipi teteh. Nah, biasanya coba saya berikan dorongan. Nah, di sini teteh ini bisa memberikan reaksi. Biasanya kalau orang lumpuh itu tidak bisa memberikan reaksi gitu. Oke, mungkin sekian teh dari pemeriksaan cranial nerve. Nanti untuk hasil lebih lanjutnya nanti saya akan kabarkan. Terima kasih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem sensorik pada teteh. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan teh siapa? Dengan teh Aga. Oke, baik teh. Sebelumnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait sistem sensoris, yaitu dari raba halus, kemudian nyeri, kemudian pemeriksaan suhu, diskriminasi, vibrasi, dan juga posisi. Apakah teteh bersedia? Bersedia. Kemudian nanti mungkin selama proses pemeriksaannya teh bisa mengikuti instruksi yang saya katakan ya teh, aku bersedia juga. Ya, bersedia. Oke baik, mungkin kita bisa langsung ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan raba halus. Untuk pemeriksaan raba halus digunakan kapas yang kemudian dipelintir sehingga hanya ujungnya saja yang digunakan untuk dikenakan ke pasiennya. Baik, mungkin kita boleh tangannya seperti ini dan boleh dipejamkan matanya ya teh. Oke, kemudian saya akan meletakkan kapas ini, nanti teteh dia tebak ya di bagian mana sampai mana. Baik, sudah. Oke, baik. Selanjutnya sekali lagi ya teh. Sudah. Oke, apakah rasa rangsangannya di kedua titik itu sama atau beda? Sama. Ya, sama. Baik. Selanjutnya setelah rangsang raba halus, kita berlanjut ke rangsang nyeri. Untuk rangsang nyeri ini digunakan tusuk gigi dengan dua ujung, ada ujung yang tajam dan ada ujung yang tumpul. Baik, mungkin kita boleh ditebak lagi matanya. Oke, sama seperti tadi apa yang ditebak ada di bagian mana? Ditunjuk saja. Oke, tadi yang saya tusukkan itu bagian tumpul atau bagian yang Tajam. tajam? Baik. Selanjutnya boleh dipejamkan lagi. Baik, boleh ditebak tadi bagian mana? Oke, baik. Baik, saya untuk rangsangan dari dua titik apakah hasilnya sama atau ada satu bagian yang lebih terasa nyeri? Sama. Oke, sama. Baik. Selanjutnya akan dilakukan rangsang suhu. Untuk rangsang suhu ini seharusnya menggunakan air hangat maupun air dingin. Namun pada kali ini saya akan menggunakan sendok untuk bagian dinginnya dan bagian yang hangatnya dengan menggunakan tangan sendiri. Nanti pasiennya akan diminta untuk menebak yang diberikan itu rangsangannya dingin atau rangsangannya hangat. Baik. Jadi nanti boleh menjadikan lagi. Apakah sudah terasa? Rangsangan yang diberikan apakah dingin atau hangat? Dingin. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan rangsang vibrasi. Untuk rangsang vibrasi ini seharusnya menggunakan garpu tawa, namun kalau tidak saya hanya akan mensimulasikannya dengan menggunakan garpu biasa. Caranya itu yang pertama dengan menggetarkan garpu tawanya ke tulang kita yang bisa di bagian siku, kemudian diletakkan ke pasien dan pasien disuruh menebak ada di bagian mana dan apakah terasa atau tidak. Mungkin boleh dipejamkan dulu matanya. Di sebelah mana? Oke. Seharusnya rangsang yang diberikan itu vibrasi, namun karena keterbatasan jadi hanya rangsang biasa saja. Selanjutnya rangsang posisi, mungkin boleh pinjam tangan kanannya satu saja. Boleh seperti ini. Nah, untuk rangsang posisi ini nanti saya akan memposisikan tangan teteh baik ke atas maupun ke bawah. Nanti teteh akan menebak saya ini gerakannya ke bagian mana ya teh? Boleh dipejamkan dulu matanya. Baik. Kemana? Ke bawah. Ke arah bawah. Baik, boleh sekali lagi.
Oke baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan diskriminasi. Pertama-tama diperlukan beberapa barang pada pemeriksaan ini. Pada pemeriksaan ini saya menggunakan koin 500, tusuk gigi, dan juga pulpen. Pertama kita memperkenalkan dulu kepada pasien bagian-bagian dari benda-benda tadi. Ini yang pertama ini ada koin, bisa dirasakan yang bagian garuda dan bagian 500-nya. Ya. Kemudian tusuk gigi, ada bagian tajam maupun bagian tutupnya. Dan terakhir pulpen, bisa dirasakan bagian tutup maupun bagian atas. Pertama, kita meminta pasien untuk menebak bendanya terlebih dahulu. Ini boleh tangan lagi teh. Oke, boleh tangannya. Untuk benda yang pertama ini benar ya. Koin. Bisa dirasakan mungkin bagian yang ada di bagian bawah itu apa? 500. Baik. Selanjutnya untuk ini dirasakan dan bisa dijelaskan mana yang bagian tajam, mana yang bagian tutup. Ini tusuk gigi, Ya. ini yang tajam, ini yang tumpul. Oke, baik. Kemudian terakhir Ini pulpen, betul. ini tutupnya, ini ujung tumpulnya. Oke. Selanjutnya dengan menggunakan ujungan tumpul, kita menggambar angka di tangan pasien, kemudian meminta pasien untuk menebak angka berapa yang kita gambarkan. Boleh teh tangannya? Angka berapa teh? 2, 5. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Untuk pemeriksaan ini diperlukan 2 tusuk gigi dan meminta pasien lagi untuk menutup matanya dan menebak ada berapa titik yang ditusukkan ke tangan pasien. Boleh kan tangannya dan boleh dipejamkan matanya, baik. Ada berapa titik teh? 2, Kalau sekarang 2, pelan-pelan. 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan diskriminasi 2 titik lokasi. Nanti saya akan menyentuh pasien di 2 titik berbeda, kemudian nanti teteh boleh menebak dan menunjukkan di bagian mana saya tadi meminta. Jadi boleh dipejamkan matanya. Boleh ditebak tadi bagian mana saja disentuh. Baik. Mungkin sekian untuk pemeriksaan fisik sensoriknya. Terima kasih banyak ya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Dista Fitriana dengan nomor peserta 12.037. Perkenalkan, saya Aladia Lana dengan nomor peserta 12.005. Oke, jadi di sini kami akan memperagakan pemeriksaan fisik motorik. Mungkin yang pertama boleh tangannya digerakkan seperti ini. Oke, lalu sebaliknya. Ini untuk melihat apakah tangan kanan dan kirinya itu simetris atau tidak. Mungkin selanjutnya pasien diminta untuk berbaring. Oke. Nah, saat ini pasien juga diminta untuk mengangkat kedua tangannya untuk melihat kanan dan kirinya simetris atau tidak. Boleh diangkat. Oke, turunkan. Nah, selanjutnya memeriksa ketahanan ototnya. Ototnya ditahan, diminta untuk coba ditarik. Oke. Lalu selanjutnya coba diturunkan ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya memeriksa dari medialnya, coba ditarik. Oke. Selanjutnya coba ditahan. Oke. Nah, selanjutnya dari ekstremitas pergelangan tangannya. Coba ditarik. Oke. Selanjutnya jari-jarinya. Coba begini. Nah, seperti ini. Lalu tahan. Oke. Nah, ini ke semua jari. Oke. Nah, begitu pula pada sebaliknya. Selanjutnya kita ke ekstremitas bawah, di mana pada ekstremitas bawah ini kakinya tidak boleh bersentuhan gitu, nah harus diregangkan sedikit. Nah, kemudian
coba untuk diangkat kakinya, kedua kakinya. Oke, turunkan. Nah, selanjutnya diperiksa juga dari tonusnya, tonus dari ekstremitas bawahnya. Coba ditahan. Oke. Nah, selanjutnya coba menarik. Oke. Begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu memeriksa ketahanan dari si tungkainya. Nah, kalau misalkan pasien mengangkat kaki kiri, maka dia akan ada tahanan di kaki kanan. Coba diangkat kaki kanannya. Oke, nah jadi tungkainya akan menahan. Lalu sebaliknya, ya. Oke. Nah, selanjutnya coba ditahan. Oke. Nah, sebaliknya ini untuk fleksi ekstensinya. Nah, begitu pula sebaliknya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rifka. Ini dengan Dr. siapa? Dr. Saragi. Oke, baik. Untuk hari ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada teteh. Nanti mungkin akan melakukan beberapa tindakan. Apakah teteh bersedia? Ya, bersedia. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Tangannya boleh diangkat saja ya. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Boleh kakinya dilemesin aja ya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan refleks brachioradialis. Selanjutnya terakhir akan dilakukan pemeriksaan refleks axialis. Biar dilemesin aja ya kakinya. Mungkin untuk pemeriksaan refleks fisiologis sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Di video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis yang terdiri dari yang pertama itu ada Babinski, terus juga Oppenheim dan refleks Mendelbar. Selanjutnya ada Shadok, Gordon, dan Rosolino. Yang pertama di sini kita akan melakukan gerakan atau percobaan Babinski, yang dimana ujung palu refleks menggoreskan dari bagian tumit hingga ke bagian lateral dan ibu jari. Hasil dikatakan positif bila terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan abduksi pada jari kaki lainnya. Kita akan melakukan pemeriksaan Shadok yang akan dilakukan pada malleolus externus dengan menggoreskan palu pada bagian yang tumpulnya dari arah proksimal ke arah distal. Hasil dinyatakan positif apabila ibu jari kaki akan melakukan dorsofleksi disertai dengan pemekaran kaki-kaki yang lain dan jari kaki yang lain. Tes ini sebagai alternatif dari pemeriksaan Babinski apabila pasien itu terlalu sensitif terhadap gerakan yang dilakukan di area telapak kaki. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Gordon. Telapak tangan akan kita letakkan pada betis kaki pasien, lalu kita akan melakukan pijatan. Dan hasil akan dinyatakan positif apabila ibu jari kaki melakukan dorsofleksi disertai dengan mekaran jari-jari kaki yang lain. Selanjutnya adalah tes Rosolino. Jadi kita akan mengetukkan palu pada basis jari kaki. Dan hasil dinyatakan positif apabila jari-jari kaki mulai dari yang kedua dan yang kelima itu akan melakukan plantar. Yaitu refleks Oppenheim yang dimana kita menggoreskan ostia atau tulang kaki pada bagian depan dari atas sampai dengan ke bawah. Hasil dikatakan positif bila terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan abduksi pada jari kaki lainnya.
Nah, yang terakhir yaitu adanya refleks Mandelbar, yang dimana kita menggunakan palu refleks untuk mengetuk bagian metatarsal di bagian dorsum pedis 1 dan juga pedis 5. Nah, hal dikatakan positif bila plantar fleksi pada jari-jari ibu kaki. Sekian pemeriksaan refleks patologis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pemaparan fasil 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.